Pemirsa, masalah data masih menjadi salah satu kendala utama dalam mengatasi penularan COVID-19 di Indonesia. Bahkan dari hasil survei terkini Carta Politika, ada 43,3% yang menyatakan kurang dan tidak percaya terhadap data penanganan corona yang dirilis pemerintah. Hasil survei yang dilakukan oleh Carta Politika Indonesia menunjukkan sebanyak 43,3% masyarakat tidak percaya dengan data penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Angka ini dinilai jadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk segera ditangani. Dari hasil penjaringan opini masyarakat, sebanyak 37,1% responden menyatakan kurang percaya data pandemi yang dirilis pemerintah. Sedangkan 6,2% mengatakan tidak percaya sama sekali. Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan, pekerjaan rumah yang besar terhadap pemerintah pusat hingga daerah untuk membangun kepercayaan terhadap data sebagai hulu penanganan COVID-19. Yunarto menegaskan kepercayaan ini adalah hal krusial dalam penanganan pandemi COVID-19. Yunarto menilai pemerintah akan sulit menerapkan kebijakan yang mereka perlukan dalam penanganan COVID-19 jika tak ada kepercayaan dari masyarakat. Menurut Yunarto, jika dibiarkan kecenderungan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap data pemerintah bisa semakin menurun. Indonesia harus belajar dari pengalaman negara lain yang pemerintahnya cenderung menyembunyikan dan meremehkan data. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Kepercayaan publik terhadap data COVID dari pemerintah masih rendah, begitu juga dengan penanganan pandemi. Kepercayaan ini adalah hal krusial dalam penanganan pandemi COVID-19. Lantas bagaimana pemerintah membangkitkan kepercayaan masyarakat terkait data dan penanganan COVID-19 di Indonesia? Langsung saja kita akan bahas bersama dengan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo, Bapak Usman Kansong. Terima kasih Pak Usman telah bergabung bersama kami dalam COVID Today. Kita lihat angkanya tadi cukup luar biasa ya, kalau dilihat dari datanya ada 43,3% masyarakat tidak percaya dengan data yang ada dan juga 37% kurang percaya, sisanya bahkan tidak percaya sama sekali. Kalau dari Kemkominfo sendiri, Anda melihatnya Pak Usman, apa sebenarnya yang membuat masyarakat belum percaya terhadap data-data yang diinfokan oleh pemerintah terkait dengan COVID-19 ini? Ya, tentu saja kita harus melihat lebih dalam, dan dalam hal ini lembaga survei bisa menelusuri kenapa tidak percaya data sebetulnya, tetapi kami juga akan ikut menelusuri mengapa masyarakat angkanya 43% lebih itu tidak percaya data, dan dari situ tentu saja kami akan memperbaiki data yang kami rilis kepada masyarakat. Tetapi kalau boleh menduga-duga, barangkali memang banyaknya informasi negatif atau katakanlah hoax yang ikut juga mengintervensi sehingga masyarakat tidak percaya kepada data kami. Dan kita tahu ini adalah situasi krisis. Dalam situasi krisis maka informasi-informasi negatif itu berseliweran, ya, subur, dan ini mengganggu psikologi juga barangkali kita semua, sehingga kita tidak percaya kepada sesuatu, tetapi di sisi lain percaya kepada sesuatu. Tetapi intinya hasil survei ini akan menjadi masukan kepada pemerintah untuk katakanlah lebih akurat lagi dalam menyajikan data. Seperti yang sedang kita lakukan, yaitu menunda sementara penggunaan data tentang kematian, ya, data tentang kematian dari indikator penanganan COVID. Kenapa? Memang kami tahu datanya itu tidak akurat karena ada pemerintah di daerah atau petugas di daerah yang menumpuk data dan baru kemudian seminggu kemudian, 2 minggu kemudian baru disetorkan kepada kami. Itu salah satu upaya kita untuk memperbaiki akurasi data.
Oke, baik. Nah, karena kalau kita tahu tidak hanya informasi tadi Anda katakan terkait dengan informasi negatif, informasi tidak benar, ini kan menjadi salah satu kendala juga yang kita hadapi saat ini terkait dengan trust atau kepercayaan kepada pemerintah. Apalagi juga masih banyak yang kita temui bahwa yang tidak percaya dengan COVID atau tidak percaya dengan virus corona ini sendiri pun masih banyak, hingga akhirnya ini pasti akan memperlambat bagaimana yang diharapkan oleh pemerintah, dan kinerja pemerintah yang saat ini pasti akan lebih berat pastinya, Pak Usman. Ya, kalau kita lihat memang ada perbaikan terus-menerus berangsur-angsur tentang kepercayaan masyarakat kita kepada COVID. Ya, misalnya kalau kita lihat ini semakin tinggi tingkat keinginan masyarakat untuk divaksinasi. Ya, untuk divaksinasi itu bisa juga menjadi ukuran bahwa masyarakat sebetulnya semakin percaya dengan bahaya COVID. Sebab kalau mereka tidak percaya COVID, mereka tentu tidak mau ya, atau menganggap tidak perlu divaksinasi. Nah, ada perubahan ke arah perbaikan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap COVID dan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, baik. Nah, kita kembali lagi terkait dengan informasi-informasi yang menyebar saat ini, baik itu informasi negatif maupun informasi yang tidak benar yang akhirnya membuat masyarakat tidak percaya dengan data ataupun tidak percaya dengan virus ini. Apa yang memang akan dilakukan ke depannya juga, Pak Usman? Karena kita lihat bahwa sekarang makin banyak saja informasi yang muncul di media sosial dengan cepat. Ya, nomor satu tentu saja kami akan memperbaiki seperti yang saya sampaikan tadi, datanya, informasinya, yang lebih akurat yang akan kami sampaikan kepada masyarakat. Yang kedua juga kami melakukan kontra narasi terhadap informasi-informasi yang tidak benar atau hoax atau infodemi atau malinformasi, disinformasi dan misinformasi. Itu kami lakukan misalnya dengan mekanisme fact check. Fact check kita langsung menghubungi sumber pertama dari satu informasi, apakah itu kementerian atau lembaga misalnya. Kalau ada informasi yang kami duga kuat itu tidak benar, katakanlah terkait dengan Kementerian Kesehatan, maka kami akan menghubungi Kementerian Kesehatan untuk menanyakan sebetulnya seperti apa. Misalnya ketika dulu beberapa waktu lalu ada pemberitaan bahwa vaksin di daerah itu sia-sia, useless, tidak digunakan misalnya begitu. Padahal bukan tidak digunakan pada dasarnya begitu ya, tetapi memang belum didistribusikan atau belum digunakan. Nah, ini kami langsung mengecek kepada yang bersangkutan, ternyata itu tidak benar, maka kami membuat rilis ataupun informasi yang sesungguhnya seperti apa. Yang kedua, kami juga ikut bekerja sama dengan masyarakat terutama media dalam mekanisme fact check. Banyak media sudah melakukan cek fakta dan kemudian kami ikut pula menyebarkannya, ikut mengutipnya dan kita sebarkan ke platform yang kita miliki. Yang ketiga, tentu saja dalam jangka panjang kita melakukan literasi digital atau literasi sosial media supaya masyarakat tidak mudah percaya kepada informasi yang tidak benar, tidak mudah menyebarkan informasi yang tidak benar, tidak membuat hoax ya, dan menggunakan media sosial untuk keperluan yang bermanfaat. Yang keempat, kami bisa saja meminta platform untuk menurunkan informasi-informasi yang tidak pas, tidak tepat, tidak benar, hoax ya. Sudah banyak informasi ataupun hoax yang di take down dari platform. Nah, ada 4 hal yang kami lakukan untuk mengatasi informasi ataupun informasi yang tidak benar ataupun hoax. Adakah kerjasama Pak Usman untuk terkait dengan penyebaran berita-berita bohong ini dengan pihak-pihak lain, sebut saja seperti pihak kepolisian, apabila memang nanti ditemukan penyebar dari berita-berita bohong yang ditemukan oleh Kominfo, atau seperti apa, Pak? Ya, tentu saja Kominfo tidak bisa sendirian. Pemerintah tidak bisa sendirian. Kominfo melibatkan kementerian dan lembaga, juga secara luas masyarakat ya untuk ikut serta dalam mengatasi persoalan hoax ini, termasuk juga dengan aparat kepolisian. Bila memang ditemukan adanya pelanggaran Undang-Undang ITE misalnya, tetapi itu jumlahnya kecil ya, itu jumlahnya kecil dibandingkan dengan katakanlah yang di take down, karena memang banyak yang kita perhatikan bahwa
tidak ada maksud jahat misalnya begitu dari mereka yang menyebarkan hoax. Tapi kalau sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan, mengancam dan membahayakan, maka itu bisa diproses secara hukum. Kita ingat kasus terakhir adalah seorang dokter yang melalui media sosial mengatakan virus itu tidak ada, tidak perlu pakai masker, tidak perlu vaksinasi, banyaknya orang yang meninggal karena percampuran obat misalnya, itu sempat diproses di kepolisian. Oke, baik. Baik, terkait dengan 4 hal ini yang akan dilakukan, kemudian juga kinerja dengan beberapa pihak dan terkait dengan kementerian, lalu ke depannya akan dilakukan apalagi oleh pemerintah dan juga mungkin dalam hal ini Kemkominfo sendiri, Pak Usman, untuk bagaimana caranya lebih meyakinkan kepada masyarakat atau membangun kepercayaan masyarakat di sini untuk sama-sama kita memerangi COVID. Masa hari gini kita tidak percaya COVID seperti itu. Jadi terkait dengan data dan informasi, kami sebetulnya sudah melaksanakan apa yang disebut narasi tunggal misalnya, ya narasi tunggal dari seluruh jajaran ataupun aparat pemerintah, sehingga tidak ada informasi yang berbeda-beda, bertentangan, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat dan kebingungan bisa menyebabkan ketidakpercayaan. Itu dari sisi informasi. Nah, kalau dari sisi hoax, memang jangka panjang ke depan kita sebetulnya meminta kontribusi atau katakanlah tanggung jawab platform untuk menurunkan berita-berita yang tidak benar. Cuma memang ada persoalan dalam hal ini. Misalnya kalau pemerintah yang meminta, maka pemerintah itu bisa dituduh katakanlah menghalangi kebebasan berpendapat. Nah, kalau di negara-negara lain sebetulnya hal itu biasa dilakukan. Misalnya Rusia baru-baru ini menutup akun yang bernama, kalau dalam bahasa Indonesianya kira-kira jaringan anti vaksin Rusia begitu. Itu diturunkan oleh Facebook ya, tanpa ada katakanlah permintaan, karena Facebook melihat kalau anti vaksin ini kan tidak baik buat penanganan COVID, jadi dia menurunkan begitu. Di Amerika, tapi memang kasusnya lain, ini kasus Pilpres Amerika 2020, Facebook, Twitter, Instagram kita lihat, kita saksikan, kita baca beritanya itu menurunkan akunnya Presiden Donald Trump, dan itu atas permintaan ataupun desakan para pegiat hak-hak sipil, bukan pemerintah. Nah, seandainya partisipasi masyarakat dalam mendesak platform untuk menurunkan berita-berita yang tidak benar, informasi hoax itu, saya kira ini akan sangat baik. Sebab kalau pemerintah yang memintanya, itu gampang sekali lagi dituduh menghambat kebebasan berpendapat. Kita ingat dulu tahun 2017 ketika Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup Telegram misalnya karena membawa pesan-pesan radikalisme dan terorisme, maka banyak sekali respon publik di media sosial yang menuduh pemerintah menghalangi kebebasan berpendapat. Walaupun itu kan kemudian sifatnya sementara, ketika Instagram itu berkomitmen untuk menseleksi informasi radikalisme dan terorisme untuk tidak dimasukkan ke dalam platformnya, maka kan kita buka lagi begitu. Jadi sangat bagus, saya kira kami sedang menggalang partisipasi masyarakat untuk peduli juga dan mendesak platform untuk secepatnya. Platform sebetulnya sudah melakukan apa yang tadi saya sampaikan, men-take out informasi yang tidak pas. Tetapi yang sedang kita dorong adalah kecepatannya, lebih cepat lagi. Ya, lebih cepat lagi karena begini, ketika informasi itu sudah menyebar yang buruk, yang hoax itu tadi, dia justru orang kepingin tahu begitu. Ya, kepingin tahu, ketika kita sampaikan informasi yang benar, orang tetap mencari apa sih informasi yang salah sebetulnya seperti apa. Sehingga kalau kita lacak di media sosial, itu tinggi engagementnya begitu kan. Nah, jadi akhirnya repot begitu, repot karena masyarakat sudah terlanjur. Nah, kalau platform menurunkan, saya kira ini sangat membantu sekali untuk mengurangi atau menghapus engagement tadi itu, supaya katakanlah kan kita biasanya mencari berdasarkan algoritma, kata tertentu itu kita cari, akhirnya dia kalau di Twitter mungkin menjadi trending topic itu. Betul. Begitu ya.
Oke, ya ini dia. Berarti saling kejar-kejaran ya, adu cepat bisa dikatakan seperti itu ya, Pak Ya, Usman ya. Oke, baik. Terakhir betul. ini adakah mungkin upaya juga mungkin dengan untuk mempercepat informasi yang menyebar seperti itu? Adakah kemungkinan juga kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat atau terkait dengan menginformasikan dan mengedukasi tokoh-tokoh masyarakat sehingga memberikan informasi yang tepat kepada khalayak? Ya, itu kita lakukan dan sudah kita lakukan ya, sudah kita lakukan kepada tokoh masyarakat dan ada inisiatif-inisiatif dari pemerintah daerah untuk melibatkan tokoh masyarakat, ulama, pendeta misalnya ya, yang kami tahu terakhir itu dilakukan oleh Wali Kota Mataram. Ya, misalnya pengumuman lewat masjid-masjid di sana, biasanya masjid itu sering sekali belakangan ini kita dengar mengumumkan orang yang meninggal begitu, tetapi sekarang mereka juga mengumumkan bagaimana masyarakat supaya taat kepada PPKM dan akhirnya di Kota Mataram COVID bisa ditekan dari level 4 Kota Mataram sekarang turun ke level 3. Nah, pemerintah juga di awal-awal vaksinasi juga memvaksin alim ulama ya, itu juga sebetulnya sebuah upaya untuk mengkomunikasikan bahwa vaksin itu aman dan halal begitu. Nah, ini yang kemudian kita banyak lakukan menggunakan kearifan lokal dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Baik, baik. Terima kasih Pak Usman telah bergabung bersama kami dalam COVID Today. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.